subscribe, like, share, comment. Thanks for watching. Halo, selamat sore sahabat semuanya, sahabat-sahabat satu profesi. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang lagi kesulitan, semoga diberi kemudahan. Yang lagi mencari nafkah, semoga dimudahkan ya rezekinya sahabat-sahabat ya. Baik sahabat, di sini di video ini kali ini kita mau bikin tutorialnya ya, cara bongkar dan pasang kembali regulator Hitachi Jaxis 200 strip 5G. Nah, di sini nanti kita akan perlahan-lahan menunjukkan bagaimana caranya buka dan menganalisa kerusakan di dalam regulator, kemudian membersihkannya. Selanjutnya kita pasang kembali. Di sini ada pemainnya Mas Franky dan Mas Jainul Arifin. Ya. Baik sahabat, di dalam regulator itu komponennya sangat banyak ya. Di situ ada spring, spool dan pin ya. Ini ternyata mejanya miring, jadi jatuh. Jika dibandingkan dengan unit Kobelco, sahabat-sahabat ya, sahabat semuanya mungkin yang sudah pernah pegang Kobelco atau buka isi dalam regulator Kobelco, memang di dalam regulator Kobelco itu komponennya kecil tapi lumayan banyak ya isinya ya. Sedangkan Hitachi komponennya sedikit tapi lebih besar ya, isinya lebih besar. Kobelco SK200 ya sahabat ya, kalau kita bandingkan dengan Kobelco SK200. Tapi kalau SK130, Kobelco SK130, saya pikir ini hampir sama ya jumlah isi dalamnya, nggak terlalu banyak ya seperti SK200 Kobelco. Nah, di Hitachi ini sebenarnya regulatornya itu sangat simple ya, isi dalamnya itu nggak terlalu banyak juga, nggak ini ya. Saya pikir ini nggak terlalu sulit untuk masangnya ya. Untuk menandainya juga nggak terlalu sulit. Jadi nanti sahabat setelah melihat tutorial ini mungkin bisa dipraktekkan sendiri nantinya ya. Ataupun sahabat-sahabat operator semua yang ingin mengerjakan pekerjaan ini sendiri, nanti bolehlah dipelajari. Melalui tutorial ini kita akan berbagi pengalaman cara bongkar dan pasang isi dalam regulator. Ini apa namanya Mas? Load check valve. Load check valve. valve. Oke. Nah, di dalamnya ada apa Mas? Di dalamnya ada pin ya, ada piston ya. Nah, ada piston ya, seperti ini ya, load check valve-nya sahabat ya. Nah, ini letaknya di sini ya Mas ya. Di depan, pompa kanan, pompa kiri. Pompa kanan, pompa kiri Ada semua. ada semua ya. Dan letaknya di sebelah
depan, paling depan. Paling depan sebelah sini ya sahabat. Oke, nah Kalau ini macet, Mhm. kalau ini ngejim posisi trek kiri, trek kanan nggak akan mau. Oh ya. Nah, ini pengaruhnya ke trek ya sahabat ya. Kata Mas Franky ini pengaruhnya ke trek apabila ini benda ini macet, pin ini macet, nanti pengaruhnya di trek ya. Treknya jadi macet ya, tersendat-sendat ataupun mistrek ya. Mistrek itu artinya lambat sebelah ya. Ya, begitu ya, Mas Franky ya. Mhm. Untuk trouble regulator sendiri, Trouble di dalam regulator, sahabat, di dalam regulator ada jenis kerusakannya ya. Ada jenis-jenis kerusakan ataupun trouble yang disebabkan dari isi dalam regulator, seperti misalnya ini ya. Nah, di sini sering sekali terjadi, di sini ada goresan ya. Goresan-goresan yang diakibatkan kotornya oli, ataupun mungkin pernah satu benda yang rusak, jadi menyebabkan gram-gram besi. Jadi di sini tuh lengket, tergores-gores. Jadi nanti ini kita akan gosok pakai autosol. Jika tidak ada autosol, kita boleh menggunakan amplas yang 1500 ya sahabat ya, ataupun 1000 ya. Intinya kita harus pakai yang halus supaya nggak terlalu jauh makannya ya. Untuk masalah trouble-nya sendiri, ini pasti berbarengan. Trouble-nya berbarengan gitu Mas ya? Ya, berbarengan. Contohnya? Contohnya, misal trek kiri lambat, ya, swing juga ikut lambat. Iya. Penyakitnya di regulator. Jika masalahnya di regulator sebelah kiri atau pompa 2, nanti yang misalnya macet ya, berarti trek kiri pasangannya swing dengan arm ya sahabat ya. Jadi tandanya itu ya, jika ada permasalahan di tiga komponen, misalnya trek kiri gabungannya swing kemudian arm, jadi 3 itu apabila terjadi berbarengan ya, berbarengan bermasalah, itu bisa ciri-ciri kerusakannya itu bisa dari macetnya isi regulator ini sahabat ya. Ya benar ya Mas Franky ya. Lu cek valve-nya jemet. Ya, lu cek valve juga sangat ini ya, sangat besar efeknya apabila macet. Baik, di sini kita sudah lakukan pembongkaran isi dalamnya. Nanti kita akan coba gosok ya. Karena kebetulan kita nggak bawa autosol ya Mas ya. Autosol nggak kita bawa. Jadi kita bawa gosok pakai apa? Pakai amplas yang 1000. Ini Mas Franky jauh-jauh dari mana Mas? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Sumatera pinggiran, Lampung. Sumatera pinggir ya, Sumatera paling ujung ya, Lampung. Ya, ini sahabat, kita sudah bersihkan isi dalam regulatornya, permukaan luarnya juga sudah bersih. Tadi kita yang macet tadi kita gosok pakai amplas yang 1000 ya. Sekarang sudah mulus semuanya, jadi tidak ada lagi yang macet-macet. Nah, sekarang kita waktunya pemasangan ya sahabat ya. Di sahabat-sahabat perhatikan dengan seksama pekerjaan ini supaya nanti sahabat bisa menerapkannya sendiri di lapangan ya, terutama untuk sahabat-sahabat operator yang ingin mengerjakan pekerjaan ini sendiri ya, karena memang terkadang operator itu ada juga yang yang kreatif. Banyak sih operator yang kreatif yang ingin memperbaiki unitnya sendiri ya, apalagi di di alat-alat berat yang di rental itu ya, yang rental terus yang memang tidak dijaga oleh mekanik, sendirian di lapangan gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya rusak, nanti boleh telepon mekanik, dipandu untuk menganalisa kerusakannya. Kemudian kalau sudah kita
sudah kita vonis, misalnya dari hasil analisa melalui konsultasi melalui telepon, hasil analisa itu menunjukkan regulator yang rusak. Nah, apabila sahabat operator ataupun sahabat mekanik yang masih pemula, masih belajar, boleh melakukan pekerjaan ini sendiri dengan hati-hati ya. Intinya sebuah pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan harus ini ya, benar-benar diperhatikan, bukanya perlahan-lahan dan dikasih tanda bila perlu. Nah, terus untuk mengeluarkan isi dalamnya itu benar-benar diperhatikan, ditandai benar-benar posisinya, arahnya. Ya, intinya itu sahabat ya. Sebenarnya pekerjaan itu yang penting kita hati-hati dan cermat, memperhatikan posisinya, posisi awalnya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Ya, pertama-tama kita lakukan pergantian o-ring-o-ringnya dulu ya sahabatnya, karena memang o-ringnya ini sudah mulai tipis. Jadi untuk menghindari pekerjaan dua kali, artinya kalau nanti kita tidak ganti o-ring-o-ringnya, kemudian regulatornya sudah dalam kondisi baik, dalam artian kondisi baik di sistemnya, namun karena o-ringnya tidak kita ganti malah bocor ya, artinya jadinya kita mau buka lagi untuk mengganti o-ringnya, jadi dua kali kerja sahabat ya. Jadi ada baiknya pada saat pemasangan gini, o-ring juga harus kita periksa. Kalau sudah tipis sebaiknya kita ganti sahabat ya. Dan juga ketika pemasangan isi dalamnya, spool-spoolnya atau piston-pistonnya itu kita lumuri dengan oli ya, supaya menghindari goresan ataupun menghindari gerakan pertamanya itu macet karena kurangnya pelumasnya sahabat ya. Nah, di sini kita perhatikan Mas Franky sudah memulai pemasangan isi dalamnya. Nah, ya sahabat ya, di sini kita lihat perbedaan di spool ya, ataupun piston yang di dalam isi regulator itu terlihat ada perbedaan ya. Lubangnya 3, masing-masing 3, tapi 3-nya itu di salah satu piston itu lubang yang satunya jaraknya cukup jauh ya dari sebelahnya ya. Ya, perlu saya jelaskan sahabat, ini kita sedang memasang regulator pompa 2 ya, pompa 2 ya. Jadi perbedaan regulator pompa 2 dengan pompa 1, di pompa 2 di situ ada tambahan valve lagi ya. Nah, di sini tempat solenoidnya dicolokkan ya, 2 piece ya. Nanti di sini akan seperti ini. Sedangkan regulator pompa 1 dia polos ya sahabat, hanya ditumpangi oleh satu sensor press. Jadi di situ perbedaannya ya. Untuk isi dalamnya sendiri seperti yang terlihat, di sini ada lubang 3, di sini rapat, di sini agak jarang, sementara di sini lubang 3-nya rapat. Nah, untuk posisinya sendiri dia sebelah kiri yang lubangnya agak jarang ya. Yang rapat itu sebelah kanan sahabat, jangan sampai ketukar. Juga di regulator pompa 1 sama ya sahabat ya, artinya posisinya yang lubangnya jaraknya jauh itu tetap di sebelah kiri. Baik sahabat, kita akan melanjutkan pekerjaan ini dengan hati-hati. Ya, pilot ada 2 ya. Apa namanya ini tadi? Load check palam. Ini buat tenaga, ini speed. Ini buat tenaga ya sahabat ya, ya Mas Frank ya. Ini buat tenaga. Kemudian ini buat speed ya. Speed ini power. Ini power, ini speed ya. Jadi berbeda ya sahabat ya. Ini speed ini untuk kelincahan attachment ya, ataupun kelincahan implement ya.
Jadi nanti setelan flow ya. Oke. Nah ini beda. Jadi di sini ada perbedaan sahabat, seperti yang kita terangkan tadi. Ini untuk power. Untuk power itu posisinya di belakang ya sahabat ya. Di belakang arah ke mesin. Jika kita bayangkan ini misalnya posisi terpasang di pompa dan ini hadap mesin, sementara ini hadap ke keluar ya. Nah ini yang pendek, yang power ini nanti di sebelah sini ya sahabat ya. Ya, sedangkan yang panjang di sebelah luar. Baik. Nah, di sini lihat dulu ya, kita jelaskan. Di sini sahabat, di sini ada springnya 2 ya. Nah, yang pertama masuk spring kecil, kemudian yang besar ya. Di sini ada o-ring juga ya. Ya. Masuk spring besar. Kemudian di sini juga ada spring kecilnya ya. Jangan sampai ketukar springnya sahabat ya, karena berbeda ya. Yang ini di sebelah luar sini, ini di sebelah dalam arah mesin. Nanti ini masuk seperti ini ya, ketemunya di dalam seperti itu. Nah, sudah ya. Ini sudah oke nih. Komponennya sudah kita masukkan, covernya juga, penutupnya juga kita sudah okekan, sudah masukkan, tinggal kita kunci-kunci ya sahabat ya. Oke, giliran pompa satunya sekarang kita lakukan pemasangan isi dalamnya ya, karena di pompa 2-nya tadi ini sudah kita masukkan, nanti ini tinggal kita kunci saja ya sahabat ya. Kita ulangi, sebenarnya ini pemasangannya sama ya dengan pemasangan isi regulator yang pertama tadi ataupun regulator pompa 2 tadi. Nah, di sini kita mempraktekkan pekerjaan yang sama supaya video ini lebih bermanfaat ya, karena kita membuat tutorial cara pemasangannya 2 kali, artinya 2 kali karena memang regulatornya kita ada 2 sebenarnya, walaupun sebenarnya pemasangannya tetap sama. Sudah terpasang, jadi nggak perlu waktu lama-lama untuk memasang isi dalamnya sahabat ya. Jadi menurut saya ini cukup mudah untuk ditiru, bahkan untuk sahabat-sahabat operator sendiri mungkin bisa mengerjakan pekerjaan ini, dengan catatan harus teliti ya sahabat ya. Baik, itulah tadi tutorial cara bongkar dan pasang kembali regulator valve ya, regulator pompa Jaxis 200/5G. Oke, baiklah sahabat, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena itu gratis sahabat ya, tidak dipungut biaya. Baik, salam satu profesi, salam dunia alat berat.